Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari TK Mubarak Salatiga, akan menyampaikan tugas 3.1.A.8 koneksi antar materi pada modul 3.1. Salam dan bahagia. Saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Kusdi dan pengajar praktik Ibu Sriwidodo Puji Lestari. Tujuan pembelajaran khusus 1. CGP dapat membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. 2. CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is the best. Bob Delbert. Kutipan tersebut menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup, bukan hanya kecerdasan semata. Seorang pemimpin yang baik bukan hanya pandai dan membuat keputusan yang tepat, tetapi juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang kuat. Dengan mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak sejak dini, diharapkan dapat membantu mereka menjadi pemimpin yang baik di masa depan yang dapat membuat keputusan yang tepat dan bermanfaat secara luas. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita anut dalam mengambil keputusan dapat memberikan dampak besar pada lingkungan kita. Ketika kita membuat keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran, integritas, dan keadilan, kita dapat mempengaruhi orang lain di sekitar kita untuk mengadopsi nilai-nilai yang sama. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan berperan aktif dan melibatkan murid dalam pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran terkait dalam pembelajaran pengembangan sosial emosional. Education is the art of making men ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Makna kutipan tersebut adalah bahwa tujuan utama dari pendidikan adalah untuk menghasilkan manusia yang memiliki perilaku etis dan moral yang baik. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memperhatikan pengembangan nilai-nilai moral dan karakter. Dengan memiliki perilaku etis yang baik, anak dapat selamat dan mencapai kebahagiaan sebagai pribadi maupun dalam masyarakat dapat hidup dengan baik. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ingarso Sung Tulodo yang di depan memberi teladan atau contoh, Ing Matyo Mangun Karso di tengah membangun prakarsa atau semangat, Tuturi Handayani dari belakang akan memberi dukungan. Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka mengajarkan pentingnya pendidikan yang holistik dan berfokus pada pengembangan manusia secara keseluruhan, bukan hanya aspek intelektual semata. Filosofi ini dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan mempertimbangkan tidak hanya pada faktor rasional,
tetapi juga faktor emosional dan spiritual dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab untuk kebaikan bersama. Sehingga seorang pemimpin yang berkualitas akan mampu memberdayakan seluruh sumber daya di ekosistem lingkungannya, sehingga dapat bersatu padu menumbuhkan komunitas yang berkembang secara utuh, baik dalam rasa, karsa, dan ciptanya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam pada diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang tertanam pada diri kita sebagai pemimpin pembelajaran akan mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai tersebut membentuk paradigma dalam berpikir dan menjadi dasar dalam menentukan keputusan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki dan memahami nilai-nilai kebajikan universal serta prinsip pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil tersebut selaras dengan nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia ini, menurut Gider 2009 halaman 144. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Apa itu coaching? Coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang stimulasi dan mengeksplorasi pikiran dan proses kreatif dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Coaching dalam pengujian pengambilan keputusan. Dalam menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pemimpin dapat menggunakan prinsip coaching dengan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut, sehingga pengambilan keputusan mendapatkan solusi dengan memaksimalkan potensi yang ada. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi akan dapat menunjukkan integritas dan kejujuran, kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi saat menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang akan mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif, mampu mengambil pilihan-pilihan pembangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis well-being bagi diri sendiri,
masyarakat, dan kelompok. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dalam pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, tetap kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Saat menghadapi kasus dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar yang bertentangan seperti cinta kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Untuk menentukan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat dapat dicapai dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi yang tersedia dan berdasarkan keputusan melalui 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Dalam menyelesaikan kasus, terdapat perbedaan pendapat yang sulit untuk mendapatkan kata mufakat. Keputusan tidak dapat memuaskan semua pihak. Dalam memutuskan sebuah kasus, banyak kepentingan yang bersinggungan dan tidak dapat memuaskan semua pihak. Permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Saat menghadapi permasalahan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan sebuah analisis yang dalam dan mempertimbangkan prioritas dari tiap permasalahan. Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dengan adanya pemahaman baru pada modul 3.1 ini akan merubah paradigma di lingkungan saya. Dalam pengambilan keputusan akan mengimplementasikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang diambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah bagaimana sebagai pendidik menuntun murid dengan memfasilitasi keragaman melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dengan potensi murid yang berbeda-beda, pembelajaran dengan mengenali kesiapan, minat, dan profil belajar murid, dan memerdekakan murid dengan mengakomodasi kebutuhan belajar tiap murid. Pendidik menggunakan strategi diferensiasi secara konten, proses, dan produk. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran yang membuat keputusan yang tepat dapat mempengaruhi kehidupan dan masa depan murid-muridnya dengan memberikan pengalaman belajar yang positif dan membangun, serta membantu murid-murid untuk mencapai potensi terbaik mereka. Keputusan yang tepat juga dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung, yang memungkinkan murid-murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, menuju kehidupan yang well-being.
Apakah kesimpulan yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam proses pengambilan keputusan, mengikuti 4 paradigma, 3 prinsip, dan mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, memerlukan keterampilan coaching yang akan membantu itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship dalam proses pengambilan keputusan. Juga dilakukan dengan kesadaran penuh, mindful, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Rujukan moral yaitu ketika seseorang harus memilih dan membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika yaitu ketika seseorang harus memilih antara 2 opsi, di mana keduanya secara moral benar, namun memiliki nilai yang bertentangan. Pemahaman tentang 4 paradigma dilema etika yaitu 1. Individu lawan kelompok, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan ada 3, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir and based thinking, 2. Berpikir berbasis peraturan rule based thinking, dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar dan salah yaitu A. Uji legal, B. Uji regulasi atau standar profesional, C. Uji intuisi, D. Uji publikasi, dan E. Uji panutan atau idola. Langkah kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan, dan 9. Melihat lagi keputusan dan merefleksikan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yaitu perlunya mengidentifikasi kasus rujukan moral melawan dilema etika. Adanya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dapat menemukan hal-hal baru sebagai acuan dan mendapat opsi lain melalui opsi langkah trilema. Sebelum pembelajaran modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Namun, perbedaannya belum menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Dalam mempelajari konsep ini membuat perubahan paradigma dalam pengambilan keputusan. Selama ini, tidak melakukan identifikasi kasus dalam rujukan moral atau dilema etika. Dengan adanya pemahaman baru, dalam pengambilan keputusan telah termain mapping dan lebih efektif serta melalui tahapan pengujian, sehingga melalui analisis yang mendalam. Diharapkan, hasil keputusan ini dapat membawa kebaikan semua pihak dan berpihak kepada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik ini sangat penting dan menarik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin. Karena dalam perjalanan sebagai individu maupun sebagai pemimpin akan berhadapan dengan permasalahan atau hal yang harus diputuskan. Sehingga paradigma baru ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan melalui prosedur sebagai analisisnya, sehingga diharapkan mendapatkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.